Adel Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kajubata, harus. Salam cerdas Nusantara. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Berjumpa kembali dalam channel Ande Putra yang membahas tentang pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pembelajaran di kelas tinggi, yakni kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Masih ingat tak dengan video pembelajaran yang pertama? Tema 8, subtema 1, pembelajaran pertama di kelas 5. Bagi yang belum nonton, Pak Guru putarkan kembali videonya. Let's go! Pertama, dalam pembelajaran ini kita akan mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, menyajikan peristiwa-peristiwa dalam teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran, dan menjelaskan manfaat air. Sebelum kita lanjut. Nah, itu cuplikan pembelajaran pertama. Di deskripsi ada linknya bagi yang belum nonton. Sebelum kita lanjutkan video pembelajaran, dukung channel Ande Putra dengan cara klik like, komen, dan subscribe yang ada tombol merahnya. Karena itu gratis tis. Aktifkan juga loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Di pembelajaran yang kedua, di tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Buku ini diambil dari buku penilaian Bupena Jilid 5D. Di pembelajaran kedua ini, anak-anak akan mengetahui atau mampu menjelaskan tangga nada dalam musik. Yang kedua, menyanyikan salah satu lagu tangga nada diatonis mayor. Yang ketiga, menjelaskan terjadinya siklus air. Yang keempat, mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang kelima, menuliskan peristiwa pada teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Menjelaskan tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian tunjuk nada yang tersusun nada-nadanya berjarak dalam kurung interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, bersifat riang gembira, bersemangat, dan diawali nada do serta diakhiri nada do. Di bawah ini adalah salah satu contoh tangga nada C mayor dan tangga nada G mayor. Tangga nada C mayor terdiri dari C, D, E, F, G, A, B, dan kembali lagi ke C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada C mayor merupakan tangga nada natural. Tangga nada natural adalah tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarang antar nadanya. Tangga nada C mayor atau C sama dengan do tersusun atas nada C, D, E, F, G, A, B, dan C. Tangga nada G mayor dimulai dari G, A, B, C, D, E, bis, G. Tangga nada G mayor atau G sama dengan do tersusun atas nada G, A, B, C, D, E, bis, G. Nada F menjadi bis yang artinya dinaikkan setengah nada. Nada F perlu dinaikkan karena jarak nada E ke F. Nada E ke F hanya berjarak setengah yang seharusnya dalam susunan tangga nada mayor berjarak 1. Kita akan menyaksikan video
lagu yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda, ciptaan Alfred Simanjuntak. Selamat menyaksikan. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mulai menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Materi selanjutnya adalah menjelaskan terjadinya siklus air. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air mengalami 3 tahapan. Yang pertama adalah proses penguapan atau evaporasi. Yang kedua, tahap pengembunan atau kondensasi. Tahap yang ketiga adalah hujan atau presipitasi. Tahap siklus air dimulai dari evaporasi, yaitu air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas, baik yang di laut maupun di darat. Uap air menuju ke atmosfer. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan dan membentuk awan-awan, namanya kondensasi, tahap yang kedua. Awan tersebut kemudian semakin tebal dan mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju, dinamakan presipitasi. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Selanjutnya kita akan mencoba menulis peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Mencatat informasi dari sebuah teks banyak sekali manfaatnya, antara lain sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan, sumber informasi yang membantu meningkatkan kemampuan dan mempermudahkan kita mengingat kembali hal-hal penting, serta bahan untuk membantu mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Isi teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan dalam kurung gambar rancangan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Kita akan memperhatikan teks fenomena hujan es. Hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit.
Dalam siklus air, hujan es termasuk dalam presipitasi. Jika kita mengamati proses terjadinya hujan, maka kita akan mengetahui bahwa hujan berasal dari uap air yang kemudian menjadi awan. Awan yang mengandung uap air tersebut turun menjadi butiran-butiran air yang disebut hujan. Hujan es biasanya disertai dengan angin puting beliung dan hanya sekitar beberapa menit saja. Kemudian, setelah itu akan kembali ke hujan air. Fenomena hujan es tidak hanya turun di wilayah beriklim subtropis, melainkan di wilayah tropis juga. Indonesia juga pernah mengalami fenomena hujan es. Sebenarnya hujan es ini dapat kita ketahui melalui tanda-tanda tertentu. Hujan es biasanya disertai dengan angin darat kencang atau angin puting beliung. Pertama, hujan es yang disertai dengan angin kencang biasanya terjadi pada saat peralihan iklim di Indonesia pada musim kemarau ke musim penghujan dalam kurung pancaroba. Kedua, satu hari sebelum hujan es turun, udara di lingkungan akan sangat panas dan lembab. Hal tersebut kemudian yang menyebabkan terjadinya pengumpulan awan hingga terbentuk awan yang berlapis-lapis sebagai tanda akan terjadinya hujan es ini. Ketiga, pada saat akan terjadinya hujan es, udara di lingkungan akan terasa dingin. Beberapa hujan es telah terjadi di wilayah Indonesia, seperti Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, serta daerah-daerah lainnya. Ukuran yang pernah terjadi di Indonesia bervariasi, mulai dari seukuran biji jagung hingga bongkahan es. Hujan es akan berbahaya jika ukuran es cukup besar, hingga mampu membuat kerusakan, seperti rusaknya bangunan rumah, alat transportasi, dan sarana lainnya. Sumber ini diambil dari https://ilmugeografi.com, ilmu bumi, meteorologi, hujan es. Diakses pada tanggal 22 Februari 2018 dengan penyesuaian. Kita lihat peta pikiran fenomena hujan es. Di paragraf pertama, hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit. Di paragraf kedua, hujan es biasanya disertai dengan angin darat kencang atau angin puting beliung. Di paragraf ketiga, di wilayah Indonesia, hujan es terjadi di Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, serta daerah lainnya. Melalui pembelajaran kedua tadi, harapan Pak Guru, anak-anak sudah bisa menjelaskan tangga nada dalam musik, menyanyikan salah satu lagu tangga nada diatonis mayor, menjelaskan terjadinya siklus air, mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, menuliskan peristiwa pada teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Nah, terima kasih atas dukungannya melalui like, komen, dan subscribe, khususnya kepada anak-anak maupun teman-teman supervisi guru yang sudah menonton video pembelajaran saya ini. Mohon maaf bila pembuatan video pembelajaran saya ini masih banyak kekurangan. Adil kata lino, bacuramin kasaruga, basengan kajibata. Harus. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.